Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan ada indikasi perubahan BAP saat dilimpahkan ke kejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat 3 orang tersangka lainnya. Sementara kakak korban mengaku curiga adiknya tewas dibunuh karena motor dan HP Vina tidak rusak. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Sesudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Iya. Masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak. Nggak rusak, HP korban. HP tidak rusak. Ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak. Terus Ya. apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bahwa Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. iya, Terus apalagi yang dia ngomong? ngasih tahu bahwa dia terkosa, Diperkosa, dibunuh, dibunuh. disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu. Dia cerita. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apalagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama. semua yang diceritain sama dengan kondisi tubuh si korban. mayat almarhum. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat Ya, mayatnya. belum datang, dia justru Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap gitu. Yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul 1 lagi, 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Terus Oke. yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak belum. Oh, belum pasti gitu. Iya. Masih dicari tahu kebenarannya kalau yang